Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik dan terpadu di SD atau MI. Pembelajaran kali ini akan dibawakan oleh kelompok 11 dengan anggota yang pertama Dina Dewi Mailiana, yang kedua Ina Pratiwi, dan yang terakhir Suci Eki Ramadhani. Poin pertama yang akan kita bahas adalah apa sih itu pembelajaran tematik terpadu di SD atau MI? Jadi, pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema utama. Dengan pendekatan ini, siswa dapat memahami konsep secara holistik dan mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari secara bermakna. Pembelajaran tematik melibatkan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran sehingga siswa belajar secara kreatif dan kontekstual. Sedangkan pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang memadukan berbagai materi dari satu atau beberapa mata pelajaran secara harmonis sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar yang utuh, bermakna, dan relevan dengan kehidupan nyata. Pendekatan ini memungkinkan siswa aktif menggali dan menemukan konsep secara holistik dan autentik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa saja sih landasan pembelajaran tematik terpadu di SD atau MI? Jadi ada 3 landasan. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu pertama progresivisme, kedua konstruktivisme, dan yang ketiga humanisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Sedangkan aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang kedua ada landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir ada landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik pada anak usia dini. Landasan yuridis tersebut adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak itu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Poin selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran tematik terpadu di SD atau MI. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Dengan pengalaman langsung ini, peserta didik diharapkan pada sesuatu yang nyata seperti dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pembelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran
menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan peserta didik. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel atau luas, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pembelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan peserta didik dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan peserta didik berada. Yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Poin selanjutnya, tujuan pembelajaran tematik terpadu di SD atau MI. Yang pertama, mengembangkan kompetensi dasar siswa. Pembelajaran tematik terpadu bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dasar siswa secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang kedua, meningkatkan keterpaduan konsep. Pembelajaran ini membantu siswa memahami keterkaitan antar konsep dari berbagai mata pelajaran sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih bermakna dan kontekstual. Yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif dan kreatif. Siswa didorong untuk aktif, kreatif, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan dan menantang. Yang keempat, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Melalui pendekatan tematik, siswa dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengembangkan nilai-nilai sosial dan kerjasama. Pembelajaran tematik terpadu menekankan pentingnya kerjasama, toleransi, dan nilai-nilai sosial lainnya melalui kegiatan kelompok dan diskusi. Yang keenam, meningkatkan keterampilan komunikasi. Siswa dilatih untuk mengungkapkan ide dan pendapatnya secara lisan maupun tulisan, sehingga keterampilan komunikasi mereka berkembang. Yang ketujuh, membiasakan siswa belajar sepanjang hayat. Dengan pembelajaran yang bermakna dan relevan, siswa diharapkan memiliki motivasi dan kebiasaan untuk terus-menerus sepanjang hayat. Poin selanjutnya, implementasi pembelajaran tematik terpadu di SD atau MI. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran. Guru melakukan pemetaan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang relevan untuk disatukan dalam satu tema. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada tema tersebut. Menyusun kalender tematik yang mengatur jadwal pembelajaran berdasarkan tema, bukan berdasarkan mata pelajaran terpisah. Perencanaan metode, media, sumber belajar, dan evaluasi yang sesuai dengan tema dan karakteristik siswa. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan yang mengaitkan materi dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Guru memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa, mendorong siswa aktif dan kreatif dalam menggali materi, penggunaan media dan sumber belajar yang variasi untuk mendukung pemahaman siswa. Yang ketiga ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan setelah selesai satu tema dengan berbagai bentuk seperti tes tulis, lisan, penilaian proyek, atau portofolio. Evaluasi bertujuan mengukur penguasaan kompetensi dari berbagai mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema. Guru memberikan umpan balik dan tindak lanjut seperti pekerjaan rumah atau reward untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Sekian pembahasan pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.